Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang 5 tipe pisau cukur yang ada, yang mungkin kalian belum tahu. Nah, apa aja tipe-tipe pisau cukur yang ada? Di sini udah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipe pisau cukur yang sebenarnya bisa kalian beli dan sudah ada di pasaran gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, ini adalah single razor atau straight razor. Nah, jadi single razor ini kayak gini bentuknya, bisa dilipat gitu. Nah, single razor atau straight razor ini merupakan pisau cukur yang pertama ada di dunia. Artinya di dunia barbershop, mereka itu pertama kali menggunakan tipe pisau cukur yang seperti ini. Nah, bentuknya macam-macam, jadi kalau kalian misalkan lihat yang seperti ini, itu yang bisa isi ulang ya, gitu ya. Ada juga yang zaman dulu itu yang memang pisaunya udah menyatu sama si badannya, gitu. Jadi mereka tinggal asah tuh di kulit gitu, begitu tajam, habis itu baru mereka cukurkan. Nah, tapi karena ada problem atau masalah, mengenai sanitasi, jadi mereka rubah nih bentuknya yang seperti ini, dan umum-umumnya barbershop di Indonesia udah pakai yang kayak gini nih. Jadi cara pakainya dia itu ambil silet, silet apa aja ya, tapi dipotong setengah gitu, kayak gini nih. Nah, setelah dipotong setengah itu dimasukin ke tempatnya, di sini. Aduh, sebentar. Nah, ini harus hati-hati ya, karena ya tajam banget dan nggak ada pengamannya gitu. Jadi memang harus super hati-hati gitu. Nah, ini udah saya pasang, bisa kalian lihat di sini. Jadi ini apa namanya, udah ada mata pisaunya, siletnya di sini nih, gitu. Nah, ini udah siap untuk mencukur gitu. Nah, biasanya kalau misalkan di barber shop itu satu customer itu satu pisau gitu. Jadi sekali pakai, setelah itu dibuang lagi untuk kebersihannya. Nah, jujur saya ini nggak bisa pakai pisau yang kayak gini. Kenapa? Karena butuh latihan, kemudian butuh, skill juga untuk ngambil angle-nya gitu ya. Karena di sini nggak ada pengamannya, jadi kalau kita pakai pisau cukur yang kayak gini, pisau cukurnya itu langsung kena ke muka kita. Artinya langsung beradu sama muka kita gitu. Jadi begitu salah aja posisinya langsung ini berdarah gitu. Dan harus butuh latihan juga sih, makanya saya nggak akan berani pakai yang kayak gini, gitu. Oke, masuk tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini adalah double edge safety razor, gitu. Jadi ini adalah upgrade-nya gitu ya, upgrade-nya dari yang si straight razor tadi. Oh ya, straight razor ini selain yang bahannya besi, juga ada juga yang disposable. Biasanya kalau kalian ke Arab Saudi gitu, habis umroh, habis itu kalian ke barbershop-nya, itu dia tipenya yang straight razor kayak gini, tapi bentuknya plastik gitu. Nah, terus setelah sekali pakai ininya nanti kayak dipotek gitu, dipecahin biar nggak dipakai lagi, habis itu dibuang. Oke, balik lagi ke double edge safety razor. Nah, bedanya adalah di sini udah kelihatan bentuknya bukan seperti pisau lagi, tapi udah seperti gagang, ya ada gagangnya. Kemudian di sini, ini dia nih, ada pengamannya nih. Jadi lebih aman untuk kita memakai atau mencukur kumis kita gitu. Dan ini tetap butuh latihan gitu ya. Jadi butuh latihan, butuh skill untuk menggunakan ini, dan resiko berdarahnya sebenarnya juga banyak. Nah, ini caranya kita buka. Nah, di sini kita buka, terus masukin satu silet. Nah, satu siletnya ini nggak perlu dipotong lagi, langsung dimasukin ke tempatnya. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena ini tajam banget nih silet ini nih sebenarnya. Jadi ada resiko juga kalian begitu ganti si mata pisaunya ini berdarah gitu. Ini saya taruh dulu deh. Nah, gini.
Nah, sama seperti straight razor tadi, saya juga belum pernah pakai nih sebenarnya yang kayak gini. Nah, kita lihat mata pisaunya udah nongol tuh, sisi LED-nya di sini. Nah, tapi bedanya sama straight razor ini dia udah ada pengamannya, jadi relatif lebih aman lah gitu, daripada si straight razor gitu. Dua tipe ini, straight razor sama double edge, safety razor, ini benefitnya apa? Jadi karena dia langsung kena sama si pisau cukur gitu ya, jadi kualitas hasil cukurannya, jadi kumis kalian itu lebih habis. Jadi kalau misalkan istilahnya close shave gitu, yang suka close shave, itu, eee, hasil cukurannya dengan menggunakan 2 tipe ini, itu pasti akan lebih habis dan lebih mulus nih gitu. Jadi bulu-bulunya tuh udah nggak ada gitu. Nah, tapi apa kekurangannya? Kekurangannya yaitu tadi butuh skill khusus. Terus harganya kalau misalkan kita bandingkan, ini saya beli sekitar harganya 200 ribuan. Kenapa? Karena sebenarnya ada yang versi murahnya, ada yang versi yang plastiknya juga, tapi kayak apa ya namanya ya, nggak kokoh gitu. Dan karena ini sebenarnya investasi ya kalau kalian mau punya dalam waktu yang lama gitu ya, ini sebenarnya mendingan beli yang agak bagus sekalian gitu. Jadi kalau 2 mata pisau ini sebenarnya relatif harganya juga lebih mahal gitu, di awal ya, untuk beli si pisau cukur dan gagangnya, tapi refill-nya kalian murah banget karena cuma butuh silet yang kayak gini, dan silet apa aja tuh biasanya udah masuk gitu. Ada Gillette, ada misalkan mereknya Astra, Internasional, silakan, dan itu satunya pun pasti lebih murah daripada, disposable razor. Oke, ngomong-ngomong masalah disposable razor, kita masuk ke tipe yang ketiga. Nah, ini adalah disposable razor. Jadi di video sebelumnya saya pernah ngebahas sih, ini yang paling banyak tersedia di minimarket atau supermarket. Jadi bentuknya juga ada yang fleksibel, yang seperti ini, ada yang kaku mata pisaunya kayak yang Gillette yang warna kuning tuh. Jadi ini lebih tersedia di pasar dibandingkan kedua pisau cukur sebelumnya, gitu. Dan ini satunya di kisaran 5.000 sampai 7.000 per pieces, gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini dia udah ada pengamannya, dari pengaman kacanya ini, jadi kita lebih safety lagi dibanding 2 tipe sebelumnya. Kemudian ada yang 2 mata pisau, ada yang 3 mata pisau, dan biasanya udah ada loop, gitu ya. Loop-nya ini berfungsi untuk ngasih, pelumas di muka kita, begitu muka kita kena si pisau cukurnya jadi, langsung nggak nyangkut-nyangkut gitu ya, nggak seret gitu ya, lancar aja gitu. Dan ini menurut saya sih enak banget, jadi resiko untuk berdarahnya apalagi biar, apa namanya, untuk customer sekali pakai habis itu langsung buang gitu. Jadi nggak perlu ada resiko ganti siletnya, ganti isi ulangnya gitu ya. Jadi udah gini aja nih, gitu. Nah, masalah dibersihkan, ini juga lebih mudah dibersihkan, tinggal pakai air, kemudian pakai tisu terakhirnya, bisa disimpan lagi gitu ya, dibanding 2 tipe sebelumnya yang menurut saya lebih beresiko ada karatan, apa segala macem, yang bikin ininya lebih kotor gitu, ke muka kita. Jadi kuman bakteri itu bisa lebih bersarang di sini daripada yang disposable gitu. Itu plus minusnya. Dan, ya seperti yang tadi saya bilang ini lebih murah gitu ya, untuk, pisau cukurnya, untuk ngegantinya juga lebih murah gitu. Oke, lanjut sekarang tipe keempat. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang disposable razor, ini namanya cartridge razor. Nah, ini biasanya kalian bisa nemu juga di minimarket, Gillette Vector, Gillette Mark III, terus kalau Mark III ini mata pisaunya 3, ada yang 5 juga gitu, tergantung deh. Kalau bedanya apa? Sebentar saya buka dulu. Oke, ini dia produknya, gitu. Nah, ini pastinya beda dengan yang si disposable ini. Mereka ini sudah lebih apa ya, advance lah teknologinya daripada yang si disposable. Jadi apa bedanya? Yang paling signifikan adalah, nah ini kalian bisa copot gitu. Jadi kalian itu bisa beli gagangnya gitu, biasanya sudah sama refill-nya gitu ya.
Nah, nanti berikutnya kalian mau pakai atau misalkan pisaunya udah tumpul, kalian tinggal buang yang satu, terus beli diulangnya gitu. Kalau misalkan si cartridge razor ini atau pisau cukur isi ulang ini, gagangnya udah pasti lebih tebal dan lebih berat. Nah, kenapa tuh lebih tebal dan lebih berat? Karena bahannya udah beda plastiknya sama yang disposable ini. Juga dia ngasih karet-karet di sini biar grip di tangan kita tuh lebih enak gitu. Nah, apa sih ngaruhnya? Sebenarnya lebih berat itu akan bikin tangan kita itu nggak grogi istilahnya, begitu kita cukuran di sini. Jadi kalau misalkan enteng, itu kita kan harus neken ya, harus neken banget si pisau cukurnya. Tapi kalau misalkan pisau cukurnya itu berat, dengan tekanan yang minimal aja, itu udah bisa langsung potong pisau cukurnya. Nah, kalau ngomongin masalah berat, sebenarnya yang paling berat nih ini nih, double edge safety razor. Ini yang udah gagangnya paling berat karena bahannya tuh udah kayak besi gitu, stainless gitu ya. Nah, kalau misalkan si cartridge, razor ini ada juga loh yang misalkan yang orang jual si gagangnya ini bentuknya sama nih kayak gini nih. Jadi udah aluminium gitu dan dia bisa apa namanya, dipasangin isi ulangnya misalkan Gillette Mach 3 atau yang 5 mata pisau gitu. Jadi genggamannya tuh lebih, pakem di muka kita. Oke. Nah, terus tipe ini tapi biasanya tuh udah lebih mahal gitu. Satu set kayak gini aja udah bisa 40 sampai 60 ribuan gitu. Jadi harganya memang sudah lebih mahal, tapi dia mata pisaunya itu lebih banyak juga daripada yang disposable, bisa 3 bisa 5 kayak gitu. Menurut saya juga tahan lama pisaunya, kualitasnya juga lebih bagus daripada yang disposable dan sudah ada loopnya dan bedanya sama yang disposable lagi di sininya nih ada kayak semacam karet. Nah, karetnya ini tuh untuk melindungi biar muka kita nggak kena, iritasi atau luka pas lagi saat mencukur, kayak gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong bicara hasil ya, sama perawatan. Kalau misalkan hasil, 2 tipe ini ternyata nggak kalah jauh dengan 2 tipe ini, yang pertama. Jadi, menurut saya hasil cukur yang dihasilkan dari disposable atau cartridge razor ini udah cukup oke banget gitu ya. Nah, ini kalau bisa lihat ini adalah hasil cukur saya memakai disposable razor gitu. Jadi udah cukup mulus, kemudian memang kadang-kadang kalau misalkan kita, cuma pakai teknik yang dari arah tumbuh rambut, ke bawah, jadi sekali cukur itu memang kadang-kadang di bagian sini ada sisa-sisa tuh, sisa-sisa rambut atau rambut yang kasar setelah shaving. Jadi harus 2 kali kita pakai tekniknya, jadi harus berlawanan gitu. Nah, sedangkan yang straight razor sama double edge safety razor itu lebih kayak misalkan sekali cukur tuh udah pasti bersih gitu, mukanya udah langsung halus gitu. Tapi kekurangannya ini pun lebih, bisa ditoleransi sih karena mendingan apa namanya, mendingan kurang bagus hasilnya daripada ini gampang berdarah gitu loh, menurut saya gitu ya. Oke, masuk ke tipe yang kelima. Nah, ini namanya shaver gitu ya. Jadi di sini dia udah nggak pakai mata pisau yang seperti tipe-tipe sebelumnya, tapi dia udah pakai mesin penggerak gitu ya. Nah, ini bentuknya tuh nah ini nih. Jadi di dalamnya itu ada pisaunya di sini. Ini adalah pisaunya nih dan dia digerakkan oleh motor. Jadi nanti nah dia akan bergetar kayak gitu. Tapi dikasih pengamannya dulu. Aduh, nah ini pengamannya, jadi kita nyalain kayak gitu, tinggal kita, cukur gitu ya, kayak gini, di muka kita. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah ini satu-satunya tipe pisau cukur yang bisa dry shave atau, shaving dengan tanpa shave cream atau apa namanya, air hangat gitu ya. Ini adalah satu-satunya tipe cukur yang bisa kalian pakai untuk dry shave. Jadi dry shave itu, kita mencukur kumis dengan metodenya kering, nggak usah dibasahin dulu, nggak usah mandi dulu, nggak usah pakai shave cream dulu. Nah ini bisa.
Tapi memang hasilnya nggak akan bisa dapet yang mulus kayak gini, pasti kayak bintik-bintik gitu. Jadi masih ada bulu-bulunya, kumisnya di sini dan, end result-nya tuh kayak kasar gitu. Jadi kalau misalkan, kan banyak tuh bapak-bapak yang misalkan dia cukur jenggot, habis itu pakai pakai mesin clipper yang kayak gini. Nah, di sininya tuh kayak ada bunyi-bunyi, apa sih, bunyi-bunyi jenggotnya dan kasar-kasar gitu teksturnya, gitu. Jadi mesin cukur ini lebih praktis juga, bisa dibawa ke mana-mana dan menurut saya juga gampang dibersihkan gitu ya, tinggal dibuka, habis itu dilap aja di sininya, terus sudah dipasang lagi, tanpa harus ada perawatan yang, apa ya, spesial gitu. Dan ini nggak akan gampang karatan juga gitu, tapi ya memang, kekurangannya hasilnya itu pasti kasar gitu. Oke, nih sebenarnya ada satu lagi, ini saya nemu di marketplace, mereknya tuh Evo Shave by Touch. Jadi anehnya dia nggak ada gagangnya gitu, jadi gagangnya tuh pakai jari kita. Nah gini, menyukurnya kayak gini nih, terus dia apa ya, kayak tipe-tipe double edge safety razor gitu ininya tuh. Jadi di sini ada mata siletnya, di sini ada mata siletnya juga. Nah, tapi dia ada pengamannya nih, karetnya di sini. Jadi ini kayak kombinasi dari beberapa pisau cukur gitu. Jadi tipe pisaunya nih kayak pisau double edge, tapi bahan ininya kayak si cartridge, terus dia bisa diisi ulang. Jadi kalau misalkan ininya udah jelek, udah berkarat, tinggal buang aja. Ininya bisa disimpan gitu. Jadi ini lucu juga sih, mungkin di video berikutnya saya akan review gimana experience-nya menggunakan si pisau cukur ini, gitu. Oke, itu dia 5 tipe pisau cukur yang bisa kalian pilih. Jadi udah kebayang kan kira-kira kalian bisa pilih yang mana. Nah, untuk menyimpulkan, kita akan bisa bagi menjadi 3. Yang pertama, grup pertama nih, ini yang nomor 1 dan nomor 2, straight razor sama double edge safety razor. Nah, ini dua-duanya pisau cukurnya harganya cukup mahal, tapi isi ulangnya sangat-sangat murah karena dia cuma menggunakan silet, apalagi yang ini cuma pakai setengah dan itu harganya bisa cuma ratusan perak doang gitu. Terus kemudian di grup ini mereka bisa menghasilkan hasil cukur yang sangat-sangat sangat close shave gitu ya. Jadi hasilnya tuh udah mulus banget di muka kita gitu. Nah, tapi memang kekurangannya butuh skill khusus untuk belajar mengoperasikan pisau cukur ini. Jadi nggak bisa sembarang pakai. Kalau kita sembarang pakai, hasilnya ya gampang berdarah. Jadi kedua pisau cukur ini juga sangat-sangat beresiko dan tidak dianjurkan untuk pemula, itu. Nah, di grup kedua, ini ada disposable razor sama cartridge razor. Nah, dua-duanya juga, relatif sudah murah untuk beli pertamanya, gagangnya. Ini sekitar 7.000, ini sekitar 40.000, tapi isi ulangnya yang agak mahal gitu, jadi jatuhnya dibanding grup yang sebelumnya gitu. Jadi kalian bisa membandingkan, terus bentuknya ini udah enak banget, udah safety banget, resiko untuk berdarahnya juga udah minim minim banget kalian, udah kalau misalkan pakai yang ini atau yang ini sekali. Oke. Nah, kemudian kalian juga ini udah pasti dijamin ya insya Allah sih aman sih gitu untuk menggunakan si kedua tipe pisau cukur ini, nggak sampai yang akan berdarah banget, paling luka lecet yang sakit ya istilahnya minor lah, nggak apa namanya, resiko besar banget gitu. Jadi kalian untuk yang pemula pun juga udah bisa langsung pakai, gitu. Dan hasilnya pun juga close shave, jadi bisa ya menyaingi di grup yang sebelumnya, kayak gitu. Nah, yang terakhir ini adalah mesin clipper, ini harganya pertamanya juga cukup mahal, kemudian kita harus jangan lupa pakai baterai atau di-charge biasanya, hasil cukurnya nggak bisa close shave. Jadi cuma fungsinya sebenarnya cuma buat trim gitu ya. Jadi di akhirnya itu pasti ada bulu-bulu yang halus dan enaknya itu dia bisa shaving tanpa, dibasahin dulu atau bisa dry shave gitu. Jadi shave kering kalian bisa pilih yang ini, gitu. Nah, terus tips dari saya nih, jadi kalau saya biasanya
Kalau rambutnya masih pendek atau bulu-bulu kumisnya itu masih pendek, itu bisa pakai yang ini, antara 2 ini, langsung kita sikat gitu ya. Tapi kalau misalkan udah panjang, jangan menurut saya langsung pakai yang ini, apalagi yang ini. Nah, sebenarnya ini bisa sih, tapi memang harus belajar dulu gitu ya. Nah, balik lagi, kalau misalkan bulunya panjang, jangan pakai ini. Nah, kita bisa kombinasi pakai mesin cukur dulu, jadi istilahnya ditipisin atau di-trim. Nah, di-trim itu sampai pendek banget, jadi bisa dipendekin dulu sampai 1 senti atau setengah senti, si rambutnya di sini, kalau udah panjang banget baru nanti close shave-nya pakai yang ini, kayak gitu. Biasanya saya kombinasi kayak gitu. Nah, kalian bisa pilih karakteristiknya masing-masing, ada harganya, dan bisa dicoba eksperimen di rumah masing-masing. Nanti tulis di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian, gitu. Nah, sekian dulu videonya kali ini. Kalau kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.